Perseteruan antara dua pengacara kondang tanah air, Rasman Arif Nasution versus Hotman Paris Hutapea, nampaknya kini semakin bergulir panas. Ya, usai saling membuat laporan terkait dugaan kasus pencemaran nama baik, Rasman seolah tidak pernah gencar untuk menarik perhatian publik. Baru-baru ini Rasman kembali mempertanyakan mengenai gelar kesarjanaan salah satu anak Hotman Paris yang bernama Fritz Paris Hutapea. Ia mencurigai adanya pemalsuan gelar lantaran pada tahun 2018 Fritz diketahui berhasil mengantongi gelar LLB dari University of Westminster. Namun pada tahun 2017 silam, Fritz tercatat berkuliah di Universitas Ibnu Khaldun. Oleh karena itu, ia berencana akan melakukan investigasi terkait hal tersebut dengan menggandeng salah satu kepala biro Universitas Ibnu Khaldun. Lantas, benarkah Rasman telah mengantongi bukti yang sangat kuat? Dan benarkah ia akan melakukan gelar perkara mengenai hal tersebut? Dan tadi sudah sepakat, tim kami akan bergerak. Sekarang sudah bergerak, cuma data mulai masuk dan kita akan cek. Nah, ini bisa jadi senjata makan tuan. Fritz Paris Junior Hutapea. Ini siapa? Fritz Paris Junior Hutapea. Ini siapa? Dia hanya ketika ditanya dia hanya ngomong dompet gua tebal. Benar ya? Dompet gua tebal sehingga anak gua 3 bisa kuliah di luar negeri dengan dalam negeri dengan sistem summer. Ketawa saya. Inilah yang dia nggak pernah barangkali ya, nggak pernah kuliah barangkali luar negeri. Saya ini kuliah S2, S3 luar negeri. Bos, Bapak Ibu sekalian, kami sudah tracking datanya. Nanti dijelaskan oleh Ibu Erni Bajau nih. Dia daftar 2017, lulus 2020, ya Bu ya. Oke, di Ibnu Khaldun. Tadi diperiksa oleh Ibu, ini mantan kepala, sekarang beliau ini adalah Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Ibnu Khaldun versi Rawamangun yang dipimpin oleh Bapak Profesor Dr. Musni Umar dengan Yayasan Edi Haryanto. Yang mereka ini tahu betul pengelolaan akademik. Ya. Dari situ dia lulus 2020. Ternyata dicek tadi oleh Ibu ada yang mencurigakan. Tidak ada yang namanya sistem summer. Musim panas, terus kau datang ke Indonesia atau ke sana, lalu kemudian kau kuliah. Nah, kemudian tidak beken ini. Kalau memang keren, kayak anak saya di Universitas Sumatera Utara, negeri kedokteran 2, 1 Rizka Arif Putri Madinah Nasution, cum laude. Yang kedua Anggita Putri Arif Nasution, cum laude. Cum laude. Ada anak saya Anggita itu akselerasi SMA 2 tahun. Mana anak Muhammad 2 tahun akselerasi. Jadi, nah ini yang menarik. Saya ini master dan doktor. Setahu saya ya, proses perkuliahan undergraduate. Nah, ini bahasanya nih. Ya, bukan postgraduate, teman ya. Undergraduate, Bachelor of Arts, tingkat BA, S1. Setahu saya di luar negeri semuanya adalah full time dan full class. Benar gak? Betul. Setahu saya nih, kami sudah bentuk tim, ya Bu ya. Minggu depan kami akan gerak. Nah, nanti saya undang kalian. Minggu depan, Dr. Ran dan teman-teman akan gerak ke Dikti dan Kementerian, men-tracking tentang status perkuliahan, kelulusan, alumni, ijazah dari saudara Fritz Paris Junior Hutapea. Tidak peduli ini anak Hotman atau tidak. Ya, kalau memang ternyata tidak anak dia, ya karena ada nama-nama Hutapea, wajar dong saya tracking. Orang kuya-kuya juga bebas kok mengoreksi saya. Datang ke Dikti sana pingin tahu ijazah Rasman. Ya kan? Hak setiap warga negara nih. Hak nggak ini?
hak dong untuk mengetahui. Apalagi kita curigai ini anaknya Hotman. Saya berada di sini sebagai hanya untuk mengklarifikasi terkait data mahasiswa atas nama Fritz Junior Paris Hutapea. Kemudian posisi saya, jabatan saya dulu apa di Ibnu Khaldun. Saya masuk di Ibnu Khaldun ngajar sebagai dosen itu dari 2015. Saya sudah di Ibnu Khaldun. Tapi ketika saya mengajar sejak 2015, saya sudah menemukan banyak kejanggalan di sana terkait saya mau melaksanakan UTS 2 hari lagi atau mau UAS 2 hari lagi, tiba-tiba ada lagi mahasiswa baru masuk. Di situ saya sudah mulai bertanya-tanya, ini sistem administrasinya ini seperti apa? Nah, ketika kami sudah gencar-gencar ingin melakukan akreditasi kampus, Pak Musni Umar yang saat itu jadi rektor sejak 2016 awalnya saya kepala perpustakaan. Nah, kemudian lagi-lagi saya menyarankan ke Pak Musni, Pak, sistem administrasi kita harus dibenahi. Lalu pada 2021 per November saya diangkat jadi kepala biro akademik. Lalu saya memegang feeder yang sekarang diganti menjadi Neo Feeder. Feeder ini adalah aplikasi dari Pangkalan Data Dikti Perguruan Tinggi sebagai aplikasi basis data mahasiswa. Jadi semua mahasiswa saat ini harus diupload datanya di PDPT. Kan? Nah, di Ibnu Khaldun pada saat itu saya menemukan ratusan mahasiswa tidak ada datanya di PDPT. Saya berani mempertanggungjawabkan ada data yang saya temukan selama 1 tahun saya menelusuri data mahasiswa di Ibnu Khaldun, bahkan ada mahasiswa yang sudah wisuda tapi tidak kuliah. Ini yang harus teman-teman tahu. Dan ini adalah mencederai institusi perguruan tinggi di Indonesia. Dan ada praktek-praktek seperti ini perlu kita ungkap. Saya mau ke Dikti bersama teman-teman, kita gelar perkara, saya menyajikan data dan ini tidak boleh terjadi di Indonesia. Dan ini sangat mencederai Tridharma perguruan tinggi, hampir ini mencederai Tridharma perguruan tinggi di Indonesia. Setelah mengetahui jika gelar kesarjanaan putranya dipertanyakan, Hotman Paris nampaknya tidak terlalu mempermasalahkan itu semua. Ia justru menanggapi sindiran Rasman dengan santai, meskipun Rasman mengancam akan mempermasalahkannya di ranah hukum. Bahkan Hotman malah tidak segan menyandingkan ketiga anaknya yang bisa kuliah di 2 negara berbeda dalam waktu yang hampir bersamaan. Maka, seperti inilah balasan Hotman Paris terhadap Rasman. Ibnu Khaldun itu hanya satu yang sah, yang di Jalan Pemuda. Bahkan aspri saya nomor 1 pun lulus dari sana, Beni. Dan sudah ratusan orang pengadilan lulus dari sana. Jadi saya itu karena kebanyakan uang, anak saya itu selalu kuliah di London tapi kuliah juga di sini, rangkap 2. Bukan kebanyakan uang sih. Bahkan anak sulung saya yang pertama pernah saya bayar 1 kelas semuanya, aku yang bayar. Ya, semua pegawai saya ikutkan kuliah agar cukup untuk kelas gitu loh. Aku yang bayar. Ya, Felicia juga begitu. Saya bayar teman-temannya untuk kuliah agar memenuhi syarat. Ya, jadi setiap dia libur dari London langsung kuliah. Setiap libur apapun langsung kuliah. Sama juga Prince juga begitu. Tiga-tiganya memang begitu. Jadi berjalan terus saya bikin. Di sana itu kan kalau libur di Eropa itu kan kuliah kan bisa 2 bulan. Libur summer. Desember 1 bulan. Bahkan kalau ada ujian terbang dari London untuk ujian di sini. Karena aku punya duit, aku nggak bokeh. Nggak pakai mobil bekas, jam palsu. Jadi Ibnu Khaldun yang di Jalan Pemuda itu adalah kampus yang sah. Itu sah. Dan ratusan di sana orang pengadilan lulus dari sana. Dan anak saya 1 lulus dari sana. 2 lagi dari Untak. Tapi itu hanya universitas keduanya. Kalau utamanya di London. Waktunya hampir bersamaan. Karena apa?
Karena agar bisa praktek hukum di Indonesia tidak cukup ijazah luar negeri, harus ada SH lokal. Makanya saya bikin mereka kuliah. Yang saya tahu hanya ada satu kampus Ibnu Khaldun, yaitu yang di Jalan Pemuda. Dan dari situ sudah banyak panitera-panitera staf pengadilan yang kalau itu sah lolos dari sarjana hukum, ya.